Bahkan Titik Soeharto yang merupakan anak Pak Harto itu sampai mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. mm, Seakan semua hadirin melupakan dosa-dosa Soeharto di masa lalu. ya, Seakan dosa-dosa keluarga Jokowi ini sudah sangat parah, sehingga mereka dengan spontan langsung menyoraki anak dan menantu Pak Jokowi. Nama Pak Jokowi kan dipanggil pertama. mm, Lihat saja gimana reaksi para hadirin ya. Ketika nama Gibran disebut sebagai wakil presiden terpilih, sorakan "hu" juga kembali terdengar. Pak Jokowi jadi terlihat nggak berdaya ya, nggak kuasa melindungi anak dan menantunya dari kemarahan rakyat. Bismillah, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sungguh di luar dugaan ketika mata kamera itu menyorot anak dan menantu keluarga Presiden Jokowi. Bahkan ada teriakan "hu". Padahal dari mata kamera sebelumnya tepuk tangan meriah yang didapat ketika mata kamera menyorot tokoh-tokoh penting antara lain Puan Maharani, Bu Titi Soeharto, Anies, SBY, JK, dan juga Yeni Wahid. Nah, pertanda apakah ini ya guys? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama analisanya. Bismillah. Hari ini kita sudah berada dalam era presiden baru, yakni Pak Prabowo. Ya, Pada Pak Prabowo Subianto, saya mengucapkan selamat atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Semoga amanah dan selamat bekerja untuk rakyat Indonesia. oke. Pada hari pelantikan Presiden Prabowo ini, ada beberapa hasil pengamatan yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Oke. Pertama adalah, ketika saya melihat di media sosial, ada beberapa pihak yang mengucapkan selamat pada Pak Prabowo, Mm-mm. termasuk Ibu Susi Pujiastuti. Lewat akun media sosialnya, Ibu Susi mengucapkan selamat ya. Namun yang diucapkan hanya selamat buat Pak Prabowo dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nampaknya Ibu Susi ini menangkap keprihatinan dari publik yang Hmm, menjadi ganjalan dalam hari pelantikan presiden baru ini, ya, yakni pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dengan latar belakang permasalahan yang sangat mencoreng demokrasi negara ini. Ibu Susi menyuarakan isi hati publik ya. mm-mm. Masyarakat seperti kita-kita ini yang menerima Pak Prabowo sebagai presiden, Ya, tapi tidak bisa menerima seorang anak haram konstitusi, hasil dari pelanggaran etik yang nggak keberatan memasang foto Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, entar dulu ya, buat foto wakil presiden, ini nggak wajib kan? Sampai mukanya dicoret begitu sama netizen. Ini hmm, kenyataan ya. Saya kira mayoritas rakyat juga sudah menerima Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut survei dari Litbang Kompas, citra positif Pak Prabowo itu mencapai 84,1%. oke. Sementara tingkat kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo itu juga lebih dari 70%. Tapi di luar penerimaan itu juga ada penolakan. Penolakan terhadap politik dinasti Jokowi dan hasilnya, Hmm, yakni Gibran. Dari Jumat kemarin ya, ada demo dari para mahasiswa dan ibu-ibu. Mereka mengkritisi pemerintahan Jokowi dan mereka menolak pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. wah, ya, Pada ya. hari pelantikan Gibran sebagai wakil presiden hari ini, di media sosial, soal akun Fufu Fafa masih saja trending. Yang trending itu juga termasuk nama Kaisang dan Mulyono. Artinya, apapun yang sudah diupayakan oleh Pak Jokowi, tetap tidak bisa membendung segala masalah yang menimpa anak-anaknya. Karena walaupun anaknya, Gibran, hari ini sudah berhasil dilantik menjadi wakil presiden RI, masalah itu terus muncul dan terus jadi ganjalan, terutama soal Fufu Fafa. Kasus Fufu Fafa ini tidak akan berhenti begitu Gibran dilantik menjadi wakil presiden. Malah ada terus, muncul terus. Hmm, Gimana bisa dihapuskan? Jika terus saja ada kejadian yang mengingatkan publik terhadap segala permasalahan yang menyangkut Gibran dan anak mantu Pak Jokowi. Pada hari pelantikan ini saja, banyak kejadian yang saya kira makin mengingatkan publik betapa bermasalahnya anak-anak dan menantu Pak Jokowi. Seperti ketika berangkat menuju Senayan ya, Prabowo dan Gibran tidak bersama-sama, berangkat sendiri-sendiri.
Walaupun Hmm. ini sebenarnya hal biasa ya berangkat sendiri-sendiri. Ya. Namun ini mengingatkan kita pada berita yang disampaikan media Tempo bahwa keluarga Prabowo sangat marah terhadap Gibran terkait kasus akun Fufu Fafa. Kemudian, ketika Pak Prabowo sudah sampai di Senayan, ketika itu Gibran sudah duluan sampai di sana ya. Mm-mm. Pak Prabowo kemudian berdiri sendiri di bagian kedatangan para hadirin untuk menyambut para tamu dari negara sahabat yang datang. Ini Pak Prabowo sendirian aja, tanpa didampingi oleh Gibran. Ini kan jadi bahan pertanyaan lagi ya, kok nggak didampingi oleh Gibran? Padahal Hmm. orangnya kan sudah ada di sana. Itu yang saya lihat di live streaming tadi pagi juga ya. Ketika Presiden Jokowi sudah datang ke Senayan dan dilanjutkan dengan foto bersama dengan para pimpinan MPR, Pak Prabowo dan Gibran. Itu Pak Prabowo sesudah difoto juga langsung aja ngeloyor sendiri menyambut tamu lagi. Seakan Hmm. nggak peduli apakah Gibran akan mendampingi beliau atau enggak. Seakan ini menjadi pertanda akan terjadi hal yang kurang baik terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Ternyata benar juga ya, ada kejadian yang kurang enak menimpa anak dan menantu Pak Jokowi. Mm-mm. Ketika sidang belum dimulai, itu kan kamera ya mengarah ke Mm-mm. beberapa tokoh nasional yang hadir, seperti para mantan presiden, mantan wakil presiden, dan Mm-mm. istri dari mantan presiden, para pimpinan DPR, dan lain sebagainya. Termasuk yang disorot adalah Titik Soeharto, Hmm. di mana mereka yang kena sorot kamera ini semuanya mendapatkan tepuk tangan yang meriah, Mm-mm. kecuali anak dan menantu Pak Jokowi. Nah ini guys, ini semua tepuk tangan nih guys. Ini lebih keras ini. Mbak Cik. Nah ini juga ditepuk tangan tapi ada suara hu-nya. Itu tadi ya, ada Pak SBY, Pak Trisutrisno, Mbak Puan Mm-mm. Maharani, dan Oke. lain-lain. Bahkan Titik Soeharto yang merupakan anak Pak Harto itu sampai mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. Mm-mm. Seakan semua hadirin melupakan dosa-dosa Soeharto di masa lalu. Ya. Seakan dosa-dosa keluarga Jokowi ini sudah sangat parah, sehingga mereka dengan spontan langsung menyoraki anak dan menantu Pak Jokowi. Mm. Disorakin satu gedung MPR dan disaksikan oleh jutaan mata rakyat Indonesia loh. Mm-mm. Memberikan kesan bahwa Pak Jokowi sudah nggak berdaya melindungi anak-anaknya. Gimana bisa melindungi anak-anaknya? Pak Jokowi sendiri juga kena kok. Karena Mm-mm. kejadian seperti di acara pelantikan anggota DPR MPR pada awal bulan ini terulang lagi, yakni minimnya tepuk tangan terhadap Presiden Jokowi. Hmm. Ketika Ketua MPR membuka sidang hari ini, nama Pak Jokowi kan dipanggil pertama. Mm-mm. Lihat saja gimana reaksi para hadirin ya. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia, masa jabatan 2019-2024, Bapak Joko Widodo. Beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang Kalau bukan Pak Prabowo yang mulai tepuk tangan, para hadirin itu nggak ada yang bakal tepuk tangan loh. Namun mereka juga tidak ada yang berdiri. Jadi tepuk tangannya itu sambil duduk saja. Tepuk Hmm. tangannya males-malesan gitu ya. Hmm. Sekedar nggak enak sama Pak Prabowo Iya. aja. Tidak berhenti di Pak Jokowi aja ya. Ketika nama Gibran disebut sebagai wakil presiden terpilih, sorakan "Who" juga kembali terdengar. Para hadirin memang berdiri sambil tepuk tangan karena itu bekas sebelumnya buat Pak Prabowo. yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia terpilih,
Tepuk tangan, guys. Masa jabatan 2024 sampai dengan 2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jadi Pak Prabowo dulu yang disebut oleh pimpinan MPR dan mendapat sambutan yang sangat meriah. Lalu sesudah itu nama Gibran. Masih ada yang berdiri dan kayaknya sih terpaksa tepuk tangan ya. Wakil Presiden terpilih kok disorakin sama para hadirin pada hari pelantikannya. Anak dan menantu presiden kok disorakin pada hari pelantikan kakak mereka menjadi wakil presiden. Itu kan yang hadir adalah para wakil rakyat loh. Berarti mereka mewakili suara rakyat dong ya, yang sudah muak dengan tingkah pola Jokowi dan keluarganya. Padahal surveinya kan tinggi. Tapi kalau bukan muak, apa dong namanya? Sampai kalah loh sama anaknya Soeharto. Kebanting banget itu ya. Kebayangkan malunya kayak apa? Jokowi jadi terlihat nggak berdaya ya. Nggak kuasa melindungi anak dan menantunya dari kemarahan rakyat. Baru juga pada hari pelantikan presiden baru ya. Gimana nanti? Kalau Pak Prabowo sih ya santai-santai aja. Karena nggak ada yang marah sama Pak Prabowo dan keluarga. Sambutan di dalam gedung MPR itu sangat meriah terhadap Pak Prabowo. Sambutan rakyat di luar juga meriah kok. Nggak ada tuh yang mendemo Pak Prabowo. Karena kemarahan rakyat semuanya terpusat ke Pak Jokowi dan keluarga. Jadi hari ini telah terjadi sejarah baru ya. Pertama loh dalam sejarah. Ketika anak dan menantu presiden disoraki di dalam gedung MPR Senayan pada saat kakaknya dilantik menjadi wakil presiden. Videonya sudah viral beredar di mana-mana. Kejadian itu juga menjadi berita-berita media. Kejadian ini seakan menjadi legacy atau warisan dari Pak Jokowi. Legacy yang bakal dikenang terus oleh publik. Bukan IKN, bukan jalan tol. Tapi ketika anak dan menantunya disoraki oleh hadirin saat pelantikan presiden baru di gedung MPR. Sementara pada saat yang bersamaan, di mana-mana tersebar baliho ucapan terima kasih Jokowi. Katanya Pak Jokowi sangat berjasa buat bangsa dan negara ini. Sampai banyak tersebar ucapan terima kasih lewat baliho, videotron, iklan di media, postingan-postingan di media sosial, dan lain sebagainya. Tapi kok bisa anak dan menantunya disorakin Ini kan jadi bertentangan sekali ya. Jadi makin kelihatan bahwa operasi poles memoles citra itu adalah nyata adanya. Padahal di balik itu semua, publik justru muak sama Jokowi dan keluarganya. Sudah hilang respect. Jadi kita lihat saja ya, apakah ada pihak yang akan membela anak dan menantu Pak Jokowi atas kejadian memalukan di gedung MPR hari ini. Gimana coba cara membelanya? Saya jadi penasaran. Oke guys, jadi teriakan di dalam gedung MPR saat keluarga Pak Jokowi disebut, apakah itu sebuah hukuman sosial? Itu akan berulang terus-menerus seperti itu? Kalaupun bukan, kenapa saat kamera menyorot tokoh-tokoh penting lainnya yang ada hanya suara tepuk tangan tanpa teriakan Apakah suaraan kepada anak mantu Pak Jokowi pertanda menyiratkan kejengkelan ataupun kemuaan terhadap dinasti kekuasaan Pak Jokowi? Apakah ini juga imbas dari segala permasalahan yang dipendam lama dan tidak berani berteriak atas apa yang telah terjadi selama ini soal masalah konstitusi demokrasi di negeri ini? Namun ingat suara rakyat adalah suara Tuhan, jadi teriakan di suatu momen kenegaraan yang begitu penting. Banyak yang menilai hal itu adalah social punishment. Kira-kira seperti itu kata netizen. Jadi mungkin itu untuk Pak Prabowo, saya ucapkan selamat buat Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Semoga bisa mengemban amanah rakyat dengan baik.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.